Bagaimana sistem Starlink bekerja? Saat ini kita berada di era internet yang telah mengubah cara hidup dan berinteraksi. Internet memberikan pendidikan, hiburan, kenyamanan, bahkan demokrasi. Sulit untuk membayangkan dunia tanpanya, karena berkat internet kita dapat membuat dan berbagi video dengan pengikut favorit kita. Hampir separuh dari penduduk dunia masih belum memiliki akses ke internet. Untuk menghadapi realitas ini dan membuat jaringan internet dapat diakses oleh semua orang di planet ini, SpaceX milik Elon Musk meluncurkan satelit Starlink dengan tujuan memberikan cakupan internet global. Bagaimana internet berfungsi di luar angkasa? Bagaimana satelit Starlink bisa memberikan koneksi internet dari luar angkasa? Akankah mereka memiliki dampak signifikan di dunia kita? Itulah beberapa pertanyaan yang akan kita bahas berikutnya. Home 313. Starlink adalah inisiatif global dari SpaceX yang bertujuan untuk membentuk jaringan internet berkecepatan tinggi di seluruh dunia melalui konstelasi satelit orbit bumi rendah, OTB. Teknologi ini sangat cocok untuk menyediakan akses internet di daerah pedesaan dan terpencil secara geografis, di mana layanan konvensional belum tersedia. Starlink menggunakan teknologi layanan internet melalui satelit yang telah ada selama beberapa dekade. Namun alih-alih mengandalkan teknologi kabel seperti serat optik untuk mengirimkan data internet, sistem satelit mengirimkan sinyal radio melalui ruang angkasa. Stasiun darat mengirimkan sinyal ke satelit yang berputar di orbit, yang kemudian mentransfer informasi kepada pengguna Starlink di bumi. Tujuan utama Starlink adalah untuk membentuk internet global dengan latensi rendah. SpaceX unggul dibandingkan pesaing-pesaingnya karena berbagai alasan. Starlink menggunakan ribuan satelit kecil daripada beberapa besar yang beroperasi pada orbit rendah, LEO, sekitar 300 mil di atas permukaan laut. Orbit non-geosinkronus ini meningkatkan kecepatan internet dan mengurangi latensi. Satelit baru Starlink mencakup teknologi komunikasi laser, memungkinkan transmisi sinyal langsung antara satelit dan mengurangi kebutuhan akan stasiun darat yang banyak. SpaceX berencana meluncurkan hingga 40.000 satelit dalam waktu dekat untuk memberikan cakupan global dan remote dengan gangguan layanan yang lebih sedikit. Starlink, anak perusahaan SpaceX, tidak hanya meluncurkan satelit Starlink, tetapi juga melakukan peluncuran mitra secara teratur. Karena biaya yang tinggi, penyedia layanan internet satelit lain mungkin tidak bisa meluncurkan dengan frekuensi yang sama. Bahkan di tengah kemajuan SpaceX dengan program-program Starship dan Crew Dragon-nya, Starlink tetap menjadi proyek yang paling sering diluncurkan oleh perusahaan tersebut. Elon Musk baru-baru ini mengumumkan bahwa SpaceX bermaksud untuk meluncurkan Falcon 9 setiap minggu, di mana sebagian besar akan ditujukan untuk Starlink, kecuali misi-misi penting. Peluncuran Starship di masa depan akan dikhususkan untuk meluncurkan kelompok satelit Starlink yang lebih besar dan versi masa depan Starlink 2.0. Namun pada akhirnya, bagaimana mega constellation satellite seperti Starlink bekerja? Dan mengapa ada kebutuhan akan begitu banyak satelit? Satelit Starlink adalah jenis CubeSats kelas kecil dengan massa berkisar antara 100 dan 500 kg. Ditempatkan dalam orbit rendah bumi pada ketinggian sekitar 600 km. SpaceX diluncurkan set kerucut Starlink berisi 60 satelit pada bulan Mei 2019, masing-masing dengan berat sekitar 230 kg. Awalnya, SpaceX berencana meluncurkan konstelasi 4 non-quantary satelit yang terhubung, tetapi jumlah ini telah meningkat secara signifikan. Teknologi di balik Starlink memang benar-benar mengesankan. Menurut USFCC, satelit menggunakan komunikasi optik antar satelit, teknologi pemrosesan digital di pita KU dan KA, dan pembentukan balok pada matriks antena. Meskipun rincian teknologi matriks antena ini telah diungkap dalam permohonan frekuensi, SpaceX merahasiakan koneksi optik antar satelit. Satelit Starlink awalnya tidak memiliki koneksi laser, tetapi pada akhir 2020 telah dilakukan uji coba yang sukses dengan jenis koneksi ini di antara mereka. Dalam sebuah wawancara terbaru, Elon Musk mengungkap rencananya untuk memproduksi satelit Starlink dalam skala besar. Elon Musk menyatakan bahwa dia bermaksud menerapkan model inovasi yang sama untuk satelit yang digunakan untuk roket. Ide tersebut adalah untuk bersama-sama mengatasi satelit dan roket untuk dampak positif di ruang angkasa. Dia menekankan pentingnya satelit kecil untuk mengurangi biaya internet dan komunikasi luar angkasa.
Pada tahun 2015, SpaceX sebagai peserta baru dalam pasar komunikasi melalui satelit meminta FCC untuk mengeksplorasi alternatif kreatif untuk penggunaan spektrum K-band sebelum berkomitmen pada regulasi yang dapat menciptakan hambatan untuk implementasi teknologi 5G. Konstelasi satelit komunikasi non-geostasioner SpaceX akan beroperasi pada rentang frekuensi tinggi di atas 24 GHz, memungkinkan cakupan geografis yang lebih luas untuk antena pemancar dari stasiun bumi, yang tindakan memperkuat dampak gangguan yang berasal dari transmisi darat. Keterlambatan minimal teoretis pergi dan pulang untuk transmisi internet melalui satelit geostasioner adalah 477 milidetik, tetapi satelit saat ini memiliki latensi 600 milidetik atau lebih tinggi. Satelit Starlink yang mengorbit antara 105 dan 130 kali ketinggian orbit geostasioner menawarkan latensi yang lebih terjangkau, berkisar dari 25 hingga 35 milidetik dari bumi ke satelit, sebanding dengan jaringan kabel dan serat yang sudah ada. Sistem akan menggunakan protokol peer-to-peer yang dianggap lebih sederhana daripada IPv6, bersama dengan enkripsi ujung ke ujung. Satelit Starlink menggunakan propulsi efek Hall yang menggunakan gas krypton sebagai massa reaksi untuk peningkatan orbit dan pemeliharaan stasiun, dibandingkan dengan sistem propulsi listrik serupa yang menggunakan xenon. Propulsi Hall krypton menunjukkan tingkat erosi saluran aliran yang jauh lebih tinggi. Krypton lebih umum dan memiliki harga pasar yang lebih rendah daripada satelit Constellation yang dirancang untuk berfungsi dengan cara yang berbeda. Teknologi-teknologi dari konsolidasi Theria, Iridium, Marsat, dan Globalstar terhubung langsung dari satelit ke telepon, berbeda dengan Constellation. Yang terakhir menggunakan terminal pengguna datar, seukuran kotak pizza, yang mengikuti satelit melalui antena matriks fasa. Terminal harus ditempatkan di tempat yang terlihat dari langit. Pada tahun 2020, foto pertama antena itu terlihat, dijelaskan oleh Elon Musk sebagai mirip dengan UFO di tiang. Antena-antena ini dikenal dengan nama Starlink, tetapi lebih umum disebut UFO di tiang atau DC McFloat Phase. Antena autodiresionada memindai langit dengan cepat saat diaktifkan dan terhubung secara otomatis ke satelit terdekat, asalkan suhu lingkungan kurang dari 122 derajat Fahrenheit. Kemudian, menjaga koneksi ini terputus-putus seiring dengan satelit Starlink yang baru muncul, menggantikan yang sebelumnya yang hilang di balik cakrawala. Terminal Starlink dilengkapi dengan motor yang secara otomatis menyesuaikan sudut ideal untuk melihat langit malam dan menjaga koneksi secara kontinu. Selain itu, SpaceX memiliki setidaknya 32 stasiun tanah di Amerika Serikat dengan rencana untuk mendapatkan persetujuan untuk beberapa lainnya di masa depan, menggunakan pita KA untuk berkomunikasi dengan stasiun tanah tersebut. Sebuah stasiun darat standar Starlink memiliki 9 antena berukuran 2,86 meter di dalam area berpagar seluas 400 meter persegi. Menurut informasi yang tersebar, SpaceX berencana untuk menginstal stasiun darat mereka di pusat data Google di seluruh dunia, menciptakan jaringan gateway untuk layanan tersebut. Stasiun-stasiun ini tersebar di seluruh dunia dan berkomunikasi dengan satelit Starlink. Dengan menghubungkan ke infrastruktur serat optik yang ada, antena rumah pengguna terhubung ke satelit Starlink saat melintasi daerah tersebut, menjalin koneksi dengan gateway terdekat. Untuk mengakses layanan, pelanggan harus memiliki stasiun darat yang terletak kurang dari 500 mil jauhnya, serta memiliki antena mereka sendiri. Hal-hal akan segera berubah. Pengembang Starlink telah menguji satelit prototipe yang berkomunikasi melalui laser. Laser memungkinkan satelit berkomunikasi secara langsung dengan kecepatan cahaya, lebih cepat di luar angkasa daripada kabel serat optik. Setelah peluncuran, roket Falcon 9 membawa dan melepaskan muatannya berupa 60 satelit Starlink ke orbit awal sekitar 270 mil, 40 km di atas bumi. Kemudian satelit-satelit tersebut membuka panel surya mereka dan perlahan-lahan tersebar di sekitar bumi. Dengan menggunakan propulturnya, setiap satelit naik secara bertahap untuk mencapai orbit final sekitar 100 mil. 185 meter di atas stasiun luar angkasa internasional. Satelit kehilangan kilau saat naik, memantulkan cahaya matahari yang lebih sedikit kembali ke bumi. Pada masa-masa lalu, satelit komunikasi untuk transmisi TV, misalnya, ditempatkan di orbit yang lebih tinggi. Hal ini meningkatkan jangkauan antena parabola ke wilayah geografis yang lebih luas.
Starlink berjanji untuk menyelesaikan masalah terkait koneksi internet berkecepatan tinggi di daerah pedesaan. Dengan diluncurkannya lebih banyak satelit Starlink di masa depan, hampir semua wilayah di dunia akan memiliki akses internet. Selain itu, satelit-satelit ini dapat berkontribusi pada komunikasi internet di Mars, jika umat manusia mempertimbangkan kemungkinan terraformasi planet itu. Apa pendapat Anda tentang mega konstelasi Starlink? Bisakah Anda menyediakan konektivitas internet secara global? Bagikan pendapat Anda di bagian komentar dan kirim video kepada teman Anda